Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Ibnu Maulana. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Swadaya Gunung Jati tahun 2023 angkatan pertama. Pada kesempatan kali ini saya ingin merefleksikan sebuah perangkat pembelajaran atau modul ajar pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik, dosen pengampu Ibu Rizka. Oke, baik, langsung saja kita menuju ke sebuah pembahasannya. Modul ajar yang saya refleksikan yaitu pada materi teks cerita fantasi di bab 2. Sebenarnya modul ini sudah saya praktekkan langsung ketika PPL di SMP Negeri 10 Kota Cirebon. Modul ini saya rancang dengan prinsip DAP atau Development Appreciate Practice, bahwa saya di sini sudah menggarisbesarkan bahwa perkembangan anak atau bagaimana anak belajar itu sesuai tahap perkembangan digunakan dalam rekayasa lingkungan yang selaras dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Oleh karena itu, modul ini dirancang sesuai dengan lingkungan sekolah, lingkungan peserta didik atau lingkungan budaya. Dan di sini juga ada garis besar yang lain bahwa sebenarnya pengalaman awal bersifat kumulatif, dalam arti jika suatu pengalaman jarang terjadi, maka pengalaman tersebut dapat memiliki pengaruh sedikit. Sebaliknya, jika pengalaman tersebut sering terjadi, maka pengaruhnya dapat kuat, kekal, dan bahkan bertambah. Oleh karena itu, modul ajar yang saya rancang ini ingin peserta didik itu banyak melakukan sebuah praktek, banyak berbicara, banyak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, insya Allah modul ini sudah berada atau sudah melakukan DAP atau Development Appreciate. Dan modul ini juga saya sudah merancang dengan prinsip understanding by design, alias saya menentukan tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua menentukan asesmen yang digunakan, dan yang ketiga itu menentukan KBM-nya atau kegiatan belajarnya. Nah, kita langsung saja. Ini ada identitas, kemudian capaian pembelajaran yang sudah kita ketahui. Capaian pembelajaran ini sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tinggal kita sebagai guru bisa menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran. Nah, di sini kompetensinya, yaitu yang pertama, peserta didik menemukan informasi dan unsur-unsur teks cerita fantasi, teks visual, audiovisual untuk menemukan makna tersurat atau tersirat. Dan yang kedua, peserta didik menceritakan kembali teks cerita fantasi dari visual, audiovisual secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog logis, kritis, dan kreatif. Seperti kita ketahui bahwa dalam kurikulum Merdeka ini kita harus menerapkan sebuah profil pelajar Pancasila. Kemudian model, metode, dan pendekatan pembelajarannya, modelnya menggunakan PBL. Saya menginginkan anak itu memiliki keaktifan untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian metodenya ada diskusi, penugasan, presentasi. Nah, dari presentasi ini kan saya sebagai pendidik mengharapkan anak itu bisa sedikit-sedikit atau perubahan-perubahannya itu bisa selalu berbicara, menyampaikan sebuah gagasannya, sebuah ide-idenya dalam presentasi. Kemudian dalam pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik, bahwa saya ingin dari tugas ini anak melakukan sebuah observasi, eksperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, bahkan memformulasi dan menguji hipotesis. Dianya salindia atau PPT, kemudian alatnya ada TV interaktif atau LCD, kemudian bahan ajarnya ada LKPD dan materi teks cerita fantasi. Nah, di sini tujuan pembelajarannya. Di sini kan ada 2 poin, ya, jadi 2 pertemuan.
Yang pertama itu, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi dari audiovisual dengan tepat. Jadi, anak itu mengidentifikasi unsur-unsur dari teks cerita fantasi, mulai dari tema, tokoh, penokohan, latar, sampai sudut pandang gitu. Kemudian yang kedua, di sini sebenarnya pertemuan kedua ya, tapi saya di sini hanya membahas di pertemuan pertamanya saja. Yang pertemuan kedua itu menceritakan kembali, tapi kita langsung saja. Nah, ini yang sudah kita ketahui lah ya, ada diagnostik, kegiatan kegiatan pertemuan pertama ada pendahuluan, yaitu seperti biasa guru membuka pembelajaran, berdoa, mengecek kehadiran, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan profil pelajar Pancasilanya. Dan yang kegiatan inti di sini yang pertama itu ada stimulasi atau pemberian rangsangan dalam fase orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik diajak untuk mengamati teks fantasi yang disajikan guru melalui tayangan video fantasi yang berjudul Lutung Kasarung. Nah, saya di sini sudah menyediakan videonya yang nanti akan diputar di TV interaktif. Terus anak itu disuruh untuk mengamati video tersebut dengan seksama atau menyaksikan video tersebut dengan teliti. Yang kedua, menggunakan atau mengorganisasi peserta didik. Peserta didik diberi pertanyaan yang akan merangsang rasa ingin tahu dan semangat dalam belajar berdasarkan tayangan video cerita fantasi dengan Well of Names. Jadi saya menggunakan atau memanfaatkan media permainan di sini menggunakan Well. Jadi nanti di sini sudah ada di SMP Negeri 10. Ketika nama itu muncul, ya, anak harus maju, kemudian tokoh beserta watak dari cerita fantasi yang baru saja disaksikan, kemudian sebutkan latar cerita teks fantasi yang baru saja kalian saksikan, dan yang sebenarnya ada lagi, yaitu amanat ceritanya atau pesan ceritanya ya. Jadi anak itu sebelum menyaksikan video kan harus punya catatan, harus punya sebuah ingatan yang baik sebelum namanya muncul. Oleh karena itu sebenarnya itu sebuah rancangan dari guru yang bisa efektif ketika diterapkan. Kemudian ada eksplorasi konsep, membimbing penyelidikan. Peserta didik diarahkan untuk berdiskusi dengan teman sebangku untuk menggali informasi terkait konsep materi yang akan dipelajari dengan membaca atau mencari dari sumber lain terkait unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi. Jadi sebelum ke pembelajaran atau sebelum ke salin dia ditayangkan lebih lanjut, anak itu berdiskusi dengan teman satu bangkunya yang sudah mereka pegang, yaitu buku paket dan LKS. Kebetulan di SMP Negeri 10 menggunakan 2 buku ajar. Dan yang selanjutnya ada eksplorasi pemahaman. Peserta didik memirsa cerita fantasi yang disajikan guru melalui tayangan Salindia atau PPT. Di situ saya sudah menyiapkan materinya, mulai dari tujuan, kemudian pengertian tujuan, unsur-unsur cerita fantasi, agar lebih menguatkan pemahaman mereka dan mencatatnya. Kemudian di sini ada ruang kolaborasi. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Peserta didik saling berdiskusi dan kelompok masing-masing dalam mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita fantasi dan saling berbagi informasi. Di sini sudah membentuk ke dalam beberapa kelompok. Kemudian guru membagikan lembar cerita fantasi kepada masing-masing kelompok dengan judul cerita yang berbeda-beda. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa judul cerita teks cerita fantasi. Waktu itu ada 5 yang saya sudah print atau sudah buat. Kemudian mereka mendapatkan satu-satu dari cerita fantasi itu. Kemudian yang terakhir, fase demonstrasi kontekstual.
menganalisis dan mengevaluasi masalah. Setiap kelompok atau peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita fantasi di depan kelas. Jadi setiap kelompok di sini maju dari jawaban yang sudah mereka temukan. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menanggapi hasil presentasi kelompok lain. Jadi di sini berharap saya ada timbal balik dari audiens atau pendengar. Dan yang terakhir, pendidik membimbing proses presentasi dari masing-masing kelompok peserta didik dan menjadi penengah jika dirasa perlu. Nah, lanjut kita ke penutup. Seperti biasa, saya mengapresiasi memberikan reinforcement atau penguatan kepada peserta didik. Kemudian, nah di sini sebenarnya ada tugas baru di rumah, yaitu saya menggunakan aplikasi Canva. Mereka karena sudah terbiasa katanya di sekolah tersebut juga sudah diajari bagaimana membuat sebuah poster, membuat sebuah karya-karya itu di aplikasi Canva. Oleh karena itu saya menginginkan anak-anak itu hasil dari pembelajaran hari ini tuh dibuat juga di aplikasi Canva dan diupload di media sosialnya. Jadi dari unsur-unsur cerita teks fantasi. Yang sudah saya buat di sini. Ini materi atau bahan ajar, ada pengertian, jenis ini, kemudian di sini unsur-unsur intrinsiknya, ada tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, amanat. Nah ini salah dua dari teks cerita fantasinya yang berjudul. Nah ini LKPD yang sudah saya buat. Itu ada 3 kolom, unsur intrinsik, jawaban, dan bukti dalam teks. Sudah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, terutama untuk saya pribadi, praktikan yang masih terus belajar menyusun modul ajar dengan baik. Dan saya berharap kepada kita semua untuk selalu sebagai calon guru profesional di masa depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.